maaf, karena sekarang banyak organisasi Islam yang membiayai siapa? Banyak tokoh Islam, tokoh boneka. Mengapa tokoh boneka? Karena yang membiayai dia itu orang luar. Islam harus jadi kuat, harus mandiri. Kepada seluruh alumni, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau sudah cinta pada perjuangan almarhum Kiai Busiri Nawawi, sebagai alumni dan sebagai wali murid, saya harus menghidupkan Asyirojiyah. Saya wajib menghidupkan Asyirojiyah. Asyirojiyah hidup perlu biaya. Saya sebagai alumni, saya sebagai simpatisan, saya sebagai wali murid wajib membiayai Asyirojiyah. Kalau misalnya satu orang saja katakan tiap bulan 10.000 aja. Kalau alumninya sudah 66 tahun, ya, kira-kira berapa ribu ya? Kalau dihitung alumninya kira-kira Kiai Anwar. Alumni Asyirojiyah 66 tahun itu. Kalau 66 tahun katakan alumninya 1 tahun 100 saja, paling sedikit itu 100, itu sudah 6.600 kali 10.000 sudah 66 juta satu bulan. 66 juta satu bulan cuman 10.000 tiap alumni. Apa artinya duit 10.000 untuk duit zaman sekarang? Dan semua alumni pasti mampu 10.000 tiap bulan. Biar tukang becak masih mampu 10.000 kalau mau beramal. Soalnya mau beramal apa tidak? Kalau umurnya 66 tahun, katakan 1 tahun 100 saja, sudah 6.600 orang. 6.600 orang. Saya yakin lebih alumni dari sekian itu. Saya bikin yang paling kecil 6.600 kali 10.000, 66 juta. Insya Allah Agus yang mengajar serem, Agus yang mengajar seger, tidak kekurangan vitamin. Islam hidup ini paling sedikit, apalagi bisa 1 bulan. Yang ada di Pontianak, yang ada di mana-mana, buka rekening bank, pinjam nama manapun saja terserah, yang penting rekening kepunyaan Asyirojiyah, kirim tiap bulan 25.000, 10.000, 100.000. Hidupkan Asyirojiyah, hidupkan Islam. Mengapa sekarang ini Islam ini banyak kurang kuat? Karena banyak mereka itu merupakan boneka. Di belakangnya itu yang membiayai, ya mungkin ada yang orang Islam, mungkin ada yang bukan orang Islam. Saya pakai Kiai Anwar, ya saya kayak kenal alumni itu paling kenal ya Kiai Anwar saja. Sedangkan bukan berarti yang lainnya saya kurang hormat. Ya, karena saya ke rumah beliau ya juga sering. Nah, ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah Kiai. Saya baca itu dalam sejarah Adabul Lughah, sastra Arab, ada peribahasa zaman jahiliyah. Apa kata orang zaman jahiliyah? Jawwe kalbakah, jawwe kalbakah, laparkan anjingmu. Yadbaka, pasti anjing itu nurut sama kamu. Jadi kalau kita ingin anjing itu nurut sama kita, laparkan anjing itu. Begitu anjing itu lapar, kita pegang roti, pasti anjing itu nurut, taat. Karena apa? Lapar.
Maka sering saya katakan dengan kata-kata kasar, wahai pemimpin-pemimpin Islam, wahai para ulama-ulama Indonesia, kau jangan jadi anjing lapar. Kalau kiainya jadi anjing lapar, maka kiainya akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit, sehingga kiainya bukan tunduk kepada Quran dan hadis, kiainya tunduk kepada yang membiayai. Maaf, saya tidak peduli. Saya cinta Islam. Saya tidak sampai hati kalau melihat nasibnya kiai kayak anjing lapar. Maaf Kiai Anwar, jangan jadi kiai kayak anjing lapar. Kalau kau jadi kiai kayak anjing lapar, kau akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya roti, sehingga kau tidak punya pendirian. Bukan Al-Quran yang dibela, bukan sunnah Nabi yang dibela, tapi yang dibela yang ngasih duit, yang ngasih roti. Ini berbahayanya. Maka ini saya mengajak umat Islam, mari umat Islam kita biayai Islam. Setiap orang Islam, dari tukang becak, dari kuli bangunan, mari siap untuk membiayai Islam. Kuli bangunan yang kerja 1 hari dibayar 150.000, kerja 6 hari dapat 900.000. Hari Sabtu terima bayaran 600.000, karena dia kuli bangunan, ambil 25.000, masukkan ke masjid, masukkan ke pesantren, masukkan ke majelis taklim, kegiatan-kegiatan Islam. Mari kita biayai supaya pemimpin-pemimpin Islam dan tokoh-tokoh Islam ini tidak menjadi anjing lapar yang taat kepada orang-orang yang punya roti. Paham ini? Paham ini? Paham ini? Mari kita hidupkan Islam. Setiap orang yang ada di depan saya ini, termasuk ibu-ibu, malam ini mempunyai perasaan saya wajib membiayai Islam. Apa tiap minggu 10.000? Apa tiap bulan 10.000? Apa tiap bulan 100.000? Tergantung pada kekayaannya. Sisihkan sebagian kekayaanmu. Jangan kekayaanmu yang jadi makan oleh perutmu aja. Sisihkan sebagian kekayaannya itu. Sisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk membela agama Allah. Ini yang selalu saya perjuangkan, supaya umat Islam ini sadar, saya beragama Islam. Islam harus hidup. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Maka saya seorang muslim, berkewajiban saya untuk membiayai Islam. Setiap minggu saya keluarkan sekian untuk Islam, setiap bulan saya keluarkan sekian untuk Islam, supaya Islam hidup. Apalagi kayak pesantren Asyirojiyah ini, alumninya alhamdulillah cukup banyak. Kalau seandainya membangun bangunan, subhanallah, kalau para alumninya, wali muridnya, simpatisannya mempunyai kesadaran untuk berbuat nanti setelah mati, al-kayyisu. Al-kayyisu itu kalau terjemahannya yang halus Kiai Anwar, orang yang berakal. Saya terjemahan lebih kasar, al-kayyisu orang yang berotak. Kasar itu terjemahannya, terjemahan kasar. Kalau yang halus, al-kayyisu orang yang cerdas. Dia berbuat untuk setelah mati nanti, bukan untuk selama hidup ini aja. Nanti yang penting setelah mati, Bu. Kalau di dunia Masya Allah, istri bisa membantu, suami bisa membantu, anak bisa membantu, tetangga bisa membantu. Tapi nanti setelah ibu di kuburan, tidak ada tetangga yang mau membantu, tidak ada suami yang mau membantu, tidak ada anak yang bisa membantu. Ibu di kuburan sendirian. Yang menyenangkan hanya amal jariahnya, Bu. Duit 10.000, duit 5.000, 10.000 yang ibu masukkan ke kotak masjid,
itulah yang akan menghibur ibu di liang kubur. Ini saya jelaskan. Nah, inilah pengorbanan-pengorbanan. Saya juga di Jakarta menggerakkan masyarakat. Alhamdulillah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Pondok saya ada 3, Kiai Anwar. Di Depok 1, di Jakarta 1, di Bogor 1, di Luwiliang 1. Di Luwiliang yang memimpin anak saya yang paling tua, Kiai Haji Zainal Ridho. Yang di Depok itu dipimpin oleh anak saya yang perempuan dengan adiknya. Yang di Jakarta dipimpin oleh Kiai Faiz yang sekarang sudah kemana-mana, dia sudah seperti saya, dia ke luar negeri, kadang-kadang seminar di Jeddah, seminar di Madinah, dia selalu diundang seminar-seminar yang ada di Saudi Arabia karena dia lancar bahasa Arabnya. Alhamdulillah, semua pondok yang saya bangun biaya masyarakat semua. Tidak ada saya minta-minta sama pemerintah, itu enggak ada. Ngemis-ngemis kagak ada. Saya ajak masyarakat, ayo hidupkan Islam. Supaya Islam hidup, anak kita nanti tidak jadi korban. Ini selalu saya suarakan. Sehingga Rasulullah yang begitu berkorban, tujuannya Rasulullah hanya untuk merubah peradaban manusia. Rasulullah datang untuk merubah peradaban manusia. Peradaban manusia dalam rumah tangga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Peradaban Islam dalam ekonomi, mencari duit, bisnisnya merupakan peradaban Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini semua peradaban dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Untuk mengatur hidupnya manusia di dunia dan nanti hidupnya manusia di akhirat diatur oleh Al-Quran. Bagaimana rumah tangga, peradaban Islam dalam rumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam bermasyarakat, bagaimana peradaban Islam di dalam politik, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi. Subhanallah, satu-satunya agama yang mengatur semua kehidupan manusia di dunia. Soal rumah tangga barangkali sudah banyak yang baca. Soal ekonomi barangkali sudah banyak yang baca. Bagaimana berekonomi dalam Islam. Berekonomi di dalam Islam itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan lewat tenggorokanmu rezeki yang haram. Itu peradaban Islam. Yang lewat tenggorokanmu itu rezeki yang halal. Yang haram dijelaskan, ngerampok duit rakyat haram, sogok menyogok haram, suap menyuap haram, rentenir menganakkan uang haram, riba haram, ngurangin timbangan haram, menipu orang haram. Kalau syariat Islam dijalankan di Indonesia, korupsi tidak usah diberantas, hilang sendiri. Kalau orang bertanya kepada kapan Pak Kiai korupsi itu akan hilang di Indonesia, saya jawab korupsi akan hilang di Indonesia kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan haram,
korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang, korupsi akan subur dan makmur di Indonesia. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, korupsi akan tumbuh subur walaupun didirikan 100 KPK. Gimana? Sekali lagi, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat pemerintah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan hilang, korupsi akan tumbuh subur di Indonesia walaupun didirikan 100 KPK. Ya iya, saya menyampaikan ini gak usah saudara curiga. Apa sih Pak Suron maunya? Pidato itu mau jadi anggota DPR, mau jadi menteri sudah, itu masa lalu Pak bagi saya. Tidak ada di depan saya. Mau jadi anggota DPR, ketuaan, mau jadi menteri, ketuaan, mau menjadi presiden, ketuaan. Yang ada di depan saya itu bukan menteri, yang ada di depan saya bukan gubernur, yang ada di depan saya bukan anggota DPR, yang ada di depan saya kuburan. Saya ingin menyelamatkan anak bangsa ini sebelum masuk liang kubur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam politik Islam paling sempurna insya Allah. Membikin peradaban dalam politik, Islam menyatakan membangun negara itu hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Menurut hukum akal wajib mendirikan negara. Menurut hukum syariat Islam wajib mendirikan negara. Satu bangsa yang tidak punya pemerintah akan menjadi bangsa barbar, akan menjadi bangsa arogan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Tidak ada hukum yang berlaku, hukum hanya menurut nafsunya. Maka mendirikan negara hukumnya wajib menurut akal, wajib menurut syariat Islam. Rasulullah mendirikan negara Madinah. Rasulullah mendirikan negara Madinah, mengatur negara. Itu Islam. Kemudian bagaimana bentuk negara dalam Islam? Bentuk negara dalam Islam bebas. Mau berbentuk kerajaan, persilahkan. Allah tidak melarang negara berbentuk kerajaan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Kerajaan mau berbentuk khalifah, persilahkan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, persilahkan. Bentuk negaranya mau kesultanan kayak Malaysia, kayak Brunei, persilakan. Tidak dilarang oleh Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Kalau republik dipimpin oleh presiden, kalau kesultanan dipimpin oleh sultan,
Kalau khilafah dipimpin oleh khalifah, kalau kerajaan dipimpin oleh raja. Yang namanya raja, yang namanya khalifah, yang namanya sultan, yang namanya presiden, itu semuanya sama pemimpin negara. Dalam Al-Quran, negaramu mau bentuk kerajaan persilakan, mau bentuk khilafah persilakan, mau bentuk kesultanan persilakan, mau bentuk republik persilakan. Yang penting dalam bernegara apa? Dalam kitab Imam Ghazali, bernegara itu tujuannya dua. Satu, siyasatuddin. Yang kedua, siyasatud dunya. Perlu mendirikan negara untuk menjaga agama. Agama supaya dijaga sebagai fondasi negara. Kalau negara fondasinya iman, fondasinya takwa, insya Allah pemimpinnya jujur. Maka iman, agama merupakan fondasi. Negara, pemerintah merupakan penjaga yang jaga agama. Kemudian negara berkewajiban siasatud dunya, politik dunianya, supaya rakyatnya kenyang, rakyatnya sejahtera, rakyatnya aman, rakyatnya tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada intimidasi. Mau jam 2 malam naik motor kemanapun saja aman, tidak ada rasa takut, karena negara yang menjamin keamanan ini. Itu tujuan bernegara. Dalam Islam, bernegara itu yang penting apa? Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang sejahtera, ada 4 pilar menurut Imam Abdul Aziz. Pertama, dalam Islam itu wasyawirhum fil amri. Dalam bernegara itu yang penting musyawarah. Biar raja jangan bertindak sendiri. Raja, kau bermusyawarah dengan menteri-menterinya. Sultan, kau bermusyawarah. Khalifah, kau bermusyawarah. Presiden, jangan bertindak sendiri. Jangan semaunya sendiri. Kau hendaknya bermusyawarah dengan para menterinya, bermusyawarah dengan DPR-nya. Prinsip utama di dalam Islam musyawarah. Apapun bentuk negaranya, yang penting musyawarah. Hebat Islam itu. Ini kalau ngaji. Yang kedua, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apa petunjuk Quran? Dalam petunjuk Quran yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jangan mengangkat jabatan semau-maunya yang berkuasa. Mau mengangkat jabatan pun bermusyawarah. Mau angkat menteri bermusyawarah. Musyawarah menjadi inti dalam bernegara. Apapun negaramu, musyawarah yang penting. Yang kedua, mengangkat pejabat. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Berikanlah jabatan ini kepada yang amanah. Islam yang profesional. Ini Islam. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Yang ketiga, supaya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Tegakkan hukum yang adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Jangankan karena kebencian kau kepada satu golongan, karena kau benci pada satu kelompok, kemudian engkau lalu berbuat tidak adil. Berbuat adillah.
Karena benci, biar tidak salah tangkap, masukkan penjara. Mengapa dimasukkan? Karena saya benci dengan orang itu. Itu pemerintahan dolem.